Menyaksikan pidato kenegaraan terkait kinerja pemerintahan Presiden Prabowo oleh Presiden Prabowo selama 10 bulan ini, dan tadi banyak sekali quick wins yang dibahas dan juga ini pastinya menyinggung dengan Asta Cita. Saya mau mengajak Anda untuk mewawancarai salah satu anggota DPR yang mana ini Wakil Ketua Komisi 7 DPR fraksi Partai Gerindra, Mbak Rahayu Saraswati. Mbak Saras, apa kabar? Baik, terima kasih. Ya, ini kalau saya bertanya, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, pidato yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo cukup menyinggung soal industri kreatif nggak sih, Mbak Sarah? Saat ini memang kita menyadari bahwa fokus prioritas dari pemerintah itu masih di ranah sandang pangan papan, yaitu kita bicara bagaimana meningkatkan kekuatan ekonomi kita yang masih kita bicara tentang kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, dan kita harus memahami bahwa itu harus menjadi fokus utama ke depan, karena bagaimana kita bisa bicara tentang soft power, kreatif ekonomi, kalau misalkan masyarakatnya masih banyak yang belum bisa mendapatkan nutrisi yang cukup, belum bisa hidup sejahtera, petani, nelayan, dan juga para peternak kita masih belum bisa hidup sejahtera. Itu menjadi fokus utama dari pemerintahan saat ini. Oleh sebab itu kita menyadari itu harus menjadi prioritas. Ya, Asta Cita dengan semangat efisiensi ya Mbak, ini dari Komisi 7 sendiri bisa menyorot apakah dengan adanya efisiensi ini bisa menggenjot industri kreatif kita dan pariwisata? Sebenarnya kalau kita lihat dari segi pariwisata dan ekonomi kreatif itu menjadi tier 2 saat ini, dan sekali lagi yang tadi saya sampaikan itu bisa dipahami karena memang masih ada program-program prioritas yang kaitannya adalah dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kita di Komisi 7 tentunya akan mengawal dengan memastikan bahwa efisiensi anggaran dan maupun juga skala prioritas anggaran ini tidak sepenuhnya meninggalkan sektor-sektor seperti ekonomi kreatif dan pariwisata. Dan itu kaitannya sebenarnya dengan UMKM juga. Kalau kita kaitannya dengan UMKM, banyak ekonomi kreatif itu pasti di UMKM, bukan di konglomerasi, bukan di SDM dan seterusnya. Jadi kita akan memastikan bersama dengan juga Kementerian UMKM yang merupakan mitra kita bahwa struktur anggaran masih bisa memastikan kesejahteraan rakyat dari sektor-sektor non formal, dari sektor-sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Mbak, soal Koperasi Merah Putih, pidato Presiden cukup komprehensif menurut Mbak? Ya, dan koperasi merupakan salah satu tulang punggung yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya saing setiap desa, kelurahan, karena banyak desa-desa yang sebenarnya meningkatkan usahanya itu melalui misalnya desa wisata. Jadi koperasi itu tidak harus hanya melihat dari segi ESDM atau komoditas yang merupakan komoditas dasar, tapi juga kita bisa kembangkan koperasi untuk yang sesuai dengan kebutuhan maupun juga kemampuan masyarakat di desa tersebut. Oke, Mbak, ini mungkin di luar pidato yang tadi, tapi I'm a huge fan of you. Bagaimana pemikiran Mas Sarah terkait banyak hal terkait bagaimana latar belakangnya tidak ingin masuk politik dan akhirnya menjadi panggilannya jadi politisi, begitu ya Mbak. Ini tapi saya juga melihat bahwa Anda cukup kritis dalam berpikir. Kalau misalnya saya boleh bertanya, ini apa yang Anda kritisi dari 10 bulan pemerintahan? Kalau kita melihat tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, jelas bahwa dengan adanya birokrasi yang cukup rumit, yang alot, yang memang sudah secara sistematis banyak korupsi terjadi, bahkan beliau sebut di eselon-eselon, BUMN, BUMD, ya kita harus menyadari bahwa transisi ini walaupun sangat mulus dibandingkan dengan transisi yang sebelum-sebelumnya, tetapi masih ada banyak PR untuk memastikan bahwa program pemerintah yang sudah dicanangkan dan disampaikan sebelumnya maupun juga yang di masa sidang kali ini harus bisa dijalankan sebaik-baiknya. Sayangnya tentunya kita mengetahui banyak program yang tersendat itu karena kurangnya keberpihakan kepada rakyat maupun juga kepentingan yang tumpang tindih dari begitu banyaknya elit-elit yang bisa kita katakan yang bermain di program-program tersebut yang kita tidak inginkan itu terjadi, sehingga tentunya efisiensi itu merupakan langkah awal
yang memang harus kita ambil dan itu tidak nyaman, tetapi itu merupakan sebuah keharusan. Dan mungkin setelah efisiensi ya tentunya harus ada evaluasi yang mendalam tentang birokrasi kita. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Raisa Rahwati buat pernyataan-pernyataannya yang mana ini sama-sama tadi kita saksikan pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo. Nantinya ini pukul 14 waktu Indonesia Barat pidato kenegaraan Presiden Prabowo akan dilanjutkan terkait RAPBN 2026. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.